Pagi ini mau menuju ke Ternate. Ini pukul 2 lebih sedikit. Dan kita menuju ke pesawat ke Batik Air. Ini pesawatnya, pilotnya lagi bersihin kaca di atas. Boardingnya lebih awal kayaknya. Harusnya jam 2.20, ini jam 2 lebih 5 sudah kita naik ke atas. Oke, kita udah duduk ini di pesawat. Saya segera akan berangkat. Oke, sampai ketemu di Ternate. Bisa kita langsung ya buat rakyat Maluku.
Gubernur Maluku Utara di Sopipi. Oke. Ya, besar, luas, tapi kayaknya kosong ya. Iya ya. Ini warnanya jarang. Wah, Pak supir makan. Makan Pak ya. Ayo, ayo. Ini lauknya apa aja nih? Oh, ikan. Ikan ini ikan apa nih? Oh, ini digoreng. Dibakar. Wah, ini kepala ikan ya. Kalau itu apa tuh? Sayurnya. Ini sayur apa? Ini sayur terong itu. Sayur. Silakan, silakan. Makan dulu ya. Kalau mau ngopi, ya. Makan ikan. Udah lama step. Emang ini aja rutenya. Rute sepertinya gimana kalau ada penumpang yang ke Haltin, sampai di Haltin, pokoknya Trans Halmahera ini. Makan sih. Ayo, saya pingin. Maksudnya nikmati aja, Pak. Iya. Ini sih ikan ya memangnya. Ikan Pak. Aduh, perjalanan luar biasa. Ini bagus banget ya. Bagus banget ya. Bisa nyampe di sini ya. Ada sesepuh. Siap. Halo Ibu. Di dalam ada coto Pak. Waduh, bahaya itu. Kami mengucapkan selamat datang kepada Sekjen Kadalang di Kabupaten Halmahera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Ini penting buat terakhir ini. Iya, belum ada merdeka ya. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Sekda. Terima kasih sudah menunggu ya. Karena kami santai Pak dari tadi di Sopipi sampai ke sini. Kami singgah di 2 warung. Saking
pingin tahunya apa yang menjadi masakan khas di sini, tadi sempat juga lihat beberapa batu, Pak, batu bacan. Dan saya dapat batu bacan dalam fosil, Pak. Jadi ini luar biasa, berkah perjalanan dulu. Pak Wakil Rektor yang saya banggakan ini teman saya, Pak. Beliau 1 tahun di bawah saya, tapi kami berdua disebut dengan duet mau terus di UGM, Pak. Go Ani. Iya. Para senior, para guru besar yang hadir, dan juga teman-teman dari KKN UGM. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada kami dari rombongan ini antara UGM dan Kagama. Ini dua yang tidak terpisahkan, Pak. Karena laju kami berdua itu saling bersinergi. Bahkan kalau UGM punya KKN, kuliah kerja nyata, kami di Kagama punya Kagama kerja nyata juga. Jadi yang kerja nyata bukan hanya UGM tapi Kagama. Itulah sebabnya mengapa kami Kagama sangat ingin terus bersinergi untuk tidak hanya di kampus tetapi juga di daerah. Kami gembira tadi mendengar bahwa KKN UGM ini ada di seluruh Indonesia, dari ujung barat. Tadi saya dengar dari Anambas, Kepulauan Anambas, Pak, di Natuna. Itu Presiden Jokowi aja bawa fregat ke sana, Pak. Jadi KKN UGM sudah ada di sana. Bahkan di ujung timur juga ada. Dan hari ini kita bergembira bisa hadir di tanah Halmahera Utara. Kami berterima kasih karena itu kesempatan. Karena ibaratnya kalau kita membangun filosofi UGM itu kan harus menjulang tinggi. Kami sudah ada presiden dan beberapa menteri, tapi harus juga mengakar kuat, Pak Sekda. Jadi mengakar kuat itu diartikan bahwa kami itu harus kembali ke akarnya, bahwa kami dibesarkan oleh masyarakat, dibesarkan oleh rakyat. Oleh karena itu apa yang dipelajari oleh UGM itu juga akan kembali kepada rakyat yang menugaskan untuk sekolah dan membangun sebuah perguruan tinggi. Pak Sekda dan teman-teman sekalian, Kagama hari ini juga tidak hanya akan melakukan konsolidasi organisasi. Kami sudah tersebar di berbagai belahan dunia, Pak. Kalau Pak Sekda tentu sudah mengetahui karena bagian dari keluarga besar Kagama. Kami sudah ada di berbagai negara di dunia, di Eropa, di Amerika Serikat, di Australia, di Jepang. Kami juga ingin mengembangkan juga di seluruh pelosok tanah air. Maka kami mendorong didirikannya Pemda dan Pemcap Kagama di seluruh Indonesia. Dan Maluku Utara ini terlambat, Pak, dibandingkan daerah-daerah lain. Kalau saya mendengar baru 1 Pemcap ini di Halmahera Utara. Kita harus dorong muncul Pemcap-Pemcap yang lain di Digori, di Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan berbagai tempat yang lain. Oleh karena itu mohon bantuan Pak Sekda mulai dari inisiasi dari Halmahera Utara ini bisa mendorong munculnya Pemcap-Pemcap yang lain. Dan tentu satu lagi, tidak hanya Pemcap, kami dorong juga Kagama komunitas. Kalau misalnya ada yang punya hobi yang sama, kegiatan yang sama, kita dorong untuk bergabung ke Kagama komunitas.
Tapi kehadiran dari Pemcap maupun Pemda itu tidak semata-mata untuk ajang reuni pertemuan. Kami berharap organisasi keagama itu mengimani, bermanfaat bagi pemerintah daerah, bagi masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu mohon Pak Sekda dan mungkin dengan juga melalui Pak Sekda ke Pak Bupati, Wakil Bupati untuk menugaskan saja Pemcap ini untuk diberikan tugas. Misalnya ada yang ahli tentang agroindustri, ada ahli tentang ekonomi, ahli tentang sekarang kita bicara transisi energi. Dan saya kira potensi di Maluku, di Halmahera Utara itu luar biasa. Ada tambang, ada pala, ada cengkeh, ada kopra. Mungkin kita harus punya satu program unggulan dari keagama yang bisa kita dorong supaya kita bisa bersinergi dengan yang sama dengan Pemda. Jadi apa yang jadi program Pemda juga komplementer dengan program dari keagama. Jadi itu akan memperkuat jalinan kemanfaatan kehadiran keagama bagi masyarakat Maluku Utara dan juga bagi masyarakat Halmahera Utara. Kami juga ingin bahwa yang dilakukan oleh keagama tidak eksklusif. Kami mendorong sebuah kolaborasi, bersinergi tidak hanya dengan Pemda tetapi pada alumni-alumni yang lain. Saya gembira mendengar bahwa salah satu program UGM KKN di Halmahera Utara ini kolaboratif dengan universitas yang ada di Halmahera Utara maupun Maluku Utara. Ini sebuah terobosan, karena kita nggak bisa menyelesaikan persoalan Indonesia, persoalan daerah itu dengan pendekatan ego alma mater, ego sektoral. Semua ego harus dihilangkan. Saatnya kita untuk membangun kolaborasi. Oleh karena itu mungkin melalui Pak Sekda juga walaupun nanti di keagama, tapi dorong juga alumni-alumni universitas lain untuk bersinergi. Saya tanya tadi sama Mas Anang ya tadi ya, yang paling aktif itu alumni apa saja? Ada 2 Mas Ari, 1 keagama, 1 UKSW. Jadi ada 2 ikatan alumni yang lain yang aktif gitu. Jadi ini mungkin jadi provokator aja keagama gitu. Biar alumni kan banyak sekali universitas besar di Indonesia, ada IPB, ada ITB. ITB sekarang sudah mikirnya fakultas kedokteran Pak. Karena salah satu menteri kesehatan itu alumni ITB. IPB itu justru fakultas ekonomi lebih Pak. Jadi begitu Pak Sekda, terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Harapan kami kolaborasi ini terus bisa kita jalin sangat kuat di masa-masa yang akan datang. Saya membawa wasekjen satu Pak, Mas Hasanuddin Polio, itu salah satu wasekjen yang khusus membidangi fasilitasi alumni ya. Kita mengadakan berbagai coaching training center kaitannya dengan alumni supaya betul-betul alumni UGM itu bisa menjadi champion di dalam proses membangun masyarakat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Makanya saya harus sampaikan seniorita, raka-raka kita ya, kita semua satu bangsa. Pak Bupati sudah dengar bahwa semua akan datang di sini. Waring dan rombongan, Senja dan rombongan. Jadi kami happy, senang sekali kalau hari ini kita semua hangat di dalam perjumpaan di kantor Bupati. Dengan adanya pembentukan Pemcap Agama Halu dan pencerahan pembuatan museum dari Pak Sekjen tadi, karena ya teman-teman, karena bagaimanapun juga ibu kandung Amarati itu adalah kerinduan yang bisa kita bersama. Mudah-mudahan amanah organisasi ini akan kita aman dan
selesai dulu Pak. Nanti malam ketemu Pak Sekjen Komisi. Habis. Teknik nuklir. MIPA. Ini dari Universitas Al-Bayra. Ini dari bajunya beda. Kolaborasi. Bagus sekali, saya kira itu menyentuh apa yang menjadi concern masyarakat dan juga pemerintah daerah. Ada soal ketahanan pangan, kemudian ada soal literasi, dan juga yang ketiga ada soal lingkungan. Tapi saya ingin tanya, gimana cara Anda membangun kolaborasi antara tiga universitas ini? Ini kan tiga yang terlibat, dari UGM, kemudian ada dari Airun, ada dari Al-Bayra. Ini kan belum pernah ketemu gitu ya. Nah sekarang ketemu di KKN. Nah gimana cara Anda menemukan, membangun kolaborasinya sehingga lahir program-program seperti ini? Silakan. Kalau siapa, mulai dari yang teman-teman yang di ini dulu, yang di Airun, Universitas, ya silakan. Di sini deh. Al-Bayra. Cerita aja, cerita gimana. Bareng-bareng cerita. Selamat sore Bapak Ibu dosen dari Universitas Gajah Mada. Selamat sore juga untuk Pak Camat, Pak Kades, juga perangkat desa dan teman-teman mahasiswa kolaborasi yang sangat saya banggakan. Tadi pertanyaan dari Bapak, bagaimana cara kita membangun kolaborasi? Karena kita berjauhan ya, ada yang di Jogja, Ternate sama Tobelo. Jadi sebelum kita bertemu di Tobelo atau di Halmahera Utara ini, kita sudah beberapa kali melakukan daring lewat Zoom. Dan kita mau membahas beberapa program kerja di situ. Nah setelah kita di sini kita akan pertemuan kembali dan membahasnya secara langsung. Mungkin itu cara kita berkolaborasi. Iya. Jadi tadi program kerja yang sudah disampaikan oleh koordinator lapangan kami itu merupakan program kerja. Ada beberapa kami kolaborasikan, ada beberapa dari UGM saja. Iya mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mungkin dari teman. Dari UGM. Cerita gimana interaksinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami Jessica dari Bendera, kami berkolaborasi itu lewat Zoom juga, dan Diceritain aja bagaimana interaksi kalian, mengenali, jaga apa yang berbeda itu bisa dikelola, bisa kita sama ceritain. Kalau dari awal-awal kami belum pernah bertemu dan baru pertama kali bertemu lewat Zoom. Ya.
Halu ya. Kamu juga cerita kejadian, nanti pas ingat nggak apa-apa, pokoknya saling isi aja. Kayak biasanya kalau curhat atau sama. Iya Bang, mungkin kalau saya langsung aja. Jadi awal-awal itu memang karena kami kan tinggalnya di rumah warga ya Pak ya. Terus ada beberapa yang campur juga. Jadi ada yang UGM sama Unira atau Unir itu satu rumah gitu. Jadi mungkin itu pertama akrabnya karena satu rumah. Terus oh ya, terus kemudian yang kedua itu kami di awal memang sudah sering ketemuan di salah satu rumah warga membahas rocker, itu sekaligus berkenalan juga, saling cerita, terus jadi deket aja sih Pak. Terus dari awal kan kita juga sudah jalan-jalan Pak, di awal datang ke sini itu ke air panas Mamuya itu di sana. Terus sekarang jadi dari jalan-jalan itu juga jadi makan, jadi makin akrab, makin kenal satu sama lain. Terus karena banyak brainstorming tentang rocker itu juga jadi akrab. Mungkin itu Pak. Ya. Masih namanya enggak? Jadi ini memang kolaborasi ini baru. Jadi KKN kolaborasi ini kan kita rintis di eranya Bovan. Karena kita sadar betul bahwa banyak hal-hal yang bisa dikerjakan bareng dengan berdiri ya gitu loh. Kebetulan teman yang dari Unhair satunya sama UGM satunya itu lagi ke alun-alun ngurusin festival Pak. Jadi mungkin langsung saja ya Pak. Ini dari ketiga desa ini, Pitu, Medio, dan Duro Selatan sendiri, kami mengangkat tema yang sama Pak untuk KKN kolaborasi ini dengan tema pemberdayaan masyarakat untuk penguatan ekonomi, ketahanan pangan dan budaya lokal untuk Kosmopolis 4 di Halmahera, Maluku Utara. Dan untuk di Goro Selatan sendiri kami mengangkat 5 program unggulan Pak. Dari sebenarnya ada tema besar yang kami angkat ada 10, tapi kami mengerucutkan jadi 5 unggulan untuk di Goro Selatan. Yang pertama ini karena memang di ketiga desa ini kami mengangkat terkait rempah, dan di Halmahera sendiri terkenal dengan rempahnya ya Pak, dari zaman dulu itu Portugis sempat datang di sini. Jadi kami ada program kerja itu dengan pemanfaatan sumber daya alam lokal yang ada di sini Pak. Jadi di sini tuh memang sangat terkenal dan sangat melimpah itu terkait buah palanya Pak. Dan buah pala di sini tuh kami sesuai hasil observasi lapangan itu memang belum dikelola menjadi serbuk atau bubuk Pak, seperti yang sudah diprodukkan di Jawa mungkin ya. Jadi kami punya potensi itu, jadi kami mencoba melakukan pelatihan dan sosialisasi ke masyarakat dan juga warga itu bagaimana cara membuat biji pala itu bukan dijual secara mentahan bijinya saja, begitu bisa diolah menjadi bubuk. Selain itu juga ada produk ini, ada ikan abon. Kita buat abon ikan itu dari ikan komo dan cakalang gitu. Untuk benar tadi dipentaskan, dibuatkan peraturan desa supaya orang bisa punya aturan di rumah, dipilah, diangkutnya gimana, diolahnya, optekernya. Nanti udah diuang loh, Udah kalau uang perdasnya itu. Iya. Udah diuang. Iya ya harus gitu. Saya sama ini diajar sama Bapak Prof. Ini geografi. Harapan kita. Enggak bilang-bilang kalau dari geografi. Dayat Pak. Waduh, makanan hasil olahan. Ya, singkong. Ini yang tadi ya dia. Tapi banyak ya, teri itu banyak ya. Sama cak ini yang ukuran kecil ya, cakalang. Ini juga ubi. Ini juga dari ubi, ini juga dari ubi. Sebenarnya kita kaya makanan non beras. Iya, ini bisa. Terlalu beras sentrik. Harus geser ini. Tapi di sini orang makan nasi kan. Bukan singkong, bukan ini kan.
Padahal nggak ada beras ya. Dulu itu sawah. ceritanya orang tua dulu kita itu makan nasi, makan beras itu nanti Ini rawa, yang ini terakhir. Jadi hari selain dari hari Jumat makanannya seperti singkong, pisang pisang ikan. Temannya itu. Oh, ini singkongnya. Rob Rahman, dulu orang makan singkong atau pisang dengan ikan. Iya. Tidak beras. Enggak berat. Tadi saya udah Berasnya hari Jumat saja. Juga dari pisang. Iya, sih, coba. Tapi sekarang sudah Manis banget ya. Manis ya? apalagi Pak ini singkong kita untuk Halmahera Utara, Maluku Utara lah. Ini. Sering di Kenapa? Tanahnya yang cocok. tanahnya. Ini juga dari Lain dengan Gunung Kidul. Agak manis. jadi orang tamu-tamu daerah Pak, tamu-tamu daerah ada manis-manisnya. dan pejabat-pejabat daerah kayak Kejari, kepala Nanti cari sini. ya kalau balik ke Infonya Pak Ari, Pak Sekda kirim ini ke Bu Mega. iya Infonya betul ya? Ya. ya. Bu Mega pesan kalau ketela dari Pak Sekda tadi. Kalau pisangnya enggak Kak. Pisangnya enggak ya kalau mulut bebek mungkin udah hampir marketing osekel Cosmopolitan itulah. nggak mungkin kita mulai bicara produksi dari delivery kalau ranah Mencari bentuk. Apa? Jadi untuk yang akan dikirim lagi kerjain desa ini lagi. Iya. Kalau enggak sustain enggak, Pak? Kalau enggak kita hit and run. Hit and run itu kan datang pergi. Paling kelihatan bagus tapi kalau bisa di pada waktu coaching pelatihan itu ada strategi advocacy. Itu bagaimana strategi melakukan perubahan sosial untuk pembahasan. Itu satu strategi. Sampai minta tolong Mas Adin. Itu pasti penting sekali. Ini untuk kepala desa ya, kooperatif, BPD, kemudian gimana meyakinkan misalnya mereka bikin lembagaannya BUMDes tuh penting banget gitu. Kalau nggak bisa UMKM, BUMDes aja. Kayak gini kan BUMDes. Pelajari berapa studi kasus di desa-desa. Kayak sampah di depan itu diambil dari sama DLS, jadi ada pengambilan sampah gitu. Cuman Kan mereka pasti kan buang sampah dengan sistem apa namanya TPA. iya, Bukan TPA 3R bukan. TPA. Karena kalau nggak dipenuh, Pak. iya Pak. Ke laut itu yang jadi masalah. Ke got juga banyak. Kalau kena apa baling-baling dari Kapal? Iya. Pak Kades, iya Pak. bagus itu nanti BUMDes sama RPJMDes. Wah, udah mantap itu istilahnya. 3 tahun katanya Pak Haji. 3 tahun. Jadi kalau di kata 3 tahun. Kita ke Desa Pitung ya habis ini ya. Ke Desa Pitung. ada sentra rempah terus. Sentra rempah. Oh, nggak apa-apa. Sentra rempah. Terus diapalkan. Kegiatannya memang bisa pindah. Flagship mereka di Ya. yang lain supporting. Hari duluan aja. Hajar. Nah, sudah ditunggu. Iya, balok namanya. Aku balik naik. Iya.
ini kok kuat ya. Terus caranya masih ya memang belum benar Kang. 50 hari nggak bisa merubah masyarakat, kecuali itu tadi kita bikin 3 tahun, ada planning di tahun pertama fokusnya di mana, membangun peranakan itu ya Haji, kalau tiga tahun itu tahap-tahapnya harus ada. Misalnya tahun ini mereka kan tahun pertama masih sosialisasi. Nice. Tekanannya biar masyarakat lebih paham interaksi, dia membangun kelembagaan dan Ranata ini jadi ukuran tahun pertama. Tahun kedua baru produksi. Salam. Iya, sudah